Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pola kerajaan Allah dalam menghadapi serangan-serangan dari dunia ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai pada ayat yang ke-12, demikian kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Hal-hal apakah serangan yang datang dari dunia kepada kita? Ada 3 hal yang dunia akan lakukan kepada kita. Yang pertama adalah dunia akan menganiaya kita. Yang kedua, kita akan dicela. Yang ketiga, kita akan difitnahkan segala yang jahat. Mengapa dunia melakukan demikian? Karena dunia tidak memiliki pola kerajaan Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan tentang pola kerajaan dalam menghadapi orang-orang dunia atau serangan-serangan yang datang dari dunia ini. Saudara akan dianiaya oleh karena apa? Oleh karena pola kerajaan Allah yang ada dalam hidup kita. Garis bawahi di dalam ayat 10 dikatakan, kamu akan dianiaya oleh karena kebenaran. Kata kebenaran ini adalah berbicara tentang pola kerajaan Allah. Kamu akan dicela oleh karena kebenaran, oleh karena Yesus. Saudara akan dihambat, saudara kita akan dicela, kita akan dibatasi, kita akan dilarang untuk beribadah, dilarang untuk berdoa, dilarang untuk memberitakan Injil. Dan itu adalah serangan-serangan dari dunia ini untuk mencela, untuk menghentikan kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga, sebagai murid kerajaan Allah. Itu yang dunia lakukan. Bahkan dunia akan memfitnahkan segala sesuatu yang jahat. Tetapi hari ini bagaimana kita sebagai warga sorga, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai murid Kristus, sebagai murid kerajaan Allah, bagaimana caranya kita menghadapi sikap dunia ini? Bagaimana cara kita menghadapi serangan-serangan dari dunia ini? Ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Kenapa Tuhan Yesus nggak bilang bergembiralah? Tetapi di dalam ayat 12 dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Dengarkan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita adalah cara Allah bekerja memenuhi hidup kita, yaitu melalui Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus harus memenuhi kita dengan sukacita? Supaya di dalam kita menghadapi serangan-serangan dunia ini, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan meninggalkan iman kita, kita tidak akan meninggalkan pelayanan kita, melainkan apa? Kita bergembira. Tanpa sukacita yang Allah kerjakan melalui Roh-Nya, melalui Roh Kudus, kita tidak akan excited, kita tidak akan berhenti, ya,
untuk terus melayani. Kita tidak akan kecewa, kita tidak akan patah semangat, kita tidak akan berhenti, melainkan hidup kita dipenuhi oleh sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga jaminan daripada semua ini dikatakan, orang yang bersukacita dan bergembira menghadapi setiap serangan-serangan dunia ini, engkau akan menerima, saya dan saudara akan menerima upah yang besar dari Bapa di sorga. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, orang yang bersukacita menghadapi dunia ini, menghadapi cara-cara dunia ini, kepada orang-orang percaya hanya dengan bersukacita dan bergembira, maka upah besar dari Bapa di sorga akan kita terima. Berkat yang besar yang akan kita terima. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hadapilah setiap serangan-serangan dunia ini, cara-cara dunia ini, jangan dengan cara kita. Kalau dengan cara kita akan emosi, kita akan membalas mereka. Tetapi pola daripada kerajaan Allah, hadapilah mereka dengan sukacita dan gembira, karena ada upah yang besar yang Allah curahkan untuk kita semua. God bless you all.